Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai metode Turan. Nah, metode Turan ini merupakan salah satu metode di dalam elektromagnetik. Sekarang kita lihat ada pendahuluan, peralatan, desain survei, dan akuisisi. Nah, salah satu metode elektromagnetik adalah metode Turan. Nah, metode Turan ini merupakan salah satu metode aktif di mana daerah yang menjadi observasi akan dibangkitkan medan magnet oleh seperangkat koil, pemancar, dan penerima. Nah, koil pemancar ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan sebuah medan magnetik primer yang kemudian dipancarkan ke bawah permukaan bumi. Nah, medan ini nanti akan menginduksi medan konduktor di dalam subsurface sehingga konduktor tersebut menghasilkan arus eddy yang menghasilkan arus induksi yang kita sebut sebagai arus eddy. Nah, berikutnya adalah metode Turam ini mulai dikenalkan sejak tahun 1932. Nah, pada prinsipnya metode ini terdiri dari sebuah transmitter tetap dan sebuah sistem receiver yang berpindah-pindah yang pengukuran gradiennya mengukur gradien fase dan amplitudo dari induksi medan elektromagnetik. Nah, kopling di antara medan sumber dan sebuah konduktor yang merupakan variabel dari sistem sumber yang berpindah yang bersifat konstan pada Turan. Nah, berikutnya adalah klasifikasi dalam observasi eksplorasi mineral untuk singkapan sulfida. Jadi metode Turam ini biasanya digunakan untuk singkapan sulfida, uranium, dan sebagainya. Nah, medan elektromagnetik yang berupa gelombang elektromagnetik yang berasal dari interaksi medan listrik dan medan magnet. Nah, jika kedua gelombang ini berjalan mencapai suatu bidang batas atau bidang antarmuka pada daerah yang berbeda, maka sebagian dari gelombang tersebut akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, besarnya gelombang yang diteruskan ini atau yang dipantulkan ini ditentukan oleh konstanta kedua daerah yang saling berbatasan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk dari akuisisi data, bagaimana bentuk lintasannya. Di sini adalah layout Turam terdiri dari loop transmitter yang berbentuk persegi yang terisolasi dengan kabel dengan panjang sisi beberapa ribu feet. Nah, jadi untuk tempat lewatnya arus bolak-balik dengan frekuensi antara 10⁻², dan 10⁻³ Nah, ini bentuk daerah permukaannya, bentuk daerah lintasan penelitiannya. Nah, sistem receiver terdiri dari dua buah induksi koil dengan jarak konstan yaitu kurang lebih sekitar 100 feet. Nah, dan terhubung dengan kompensator yang mengukur rasio intensitas dan perbedaan fase antara medan penerima oleh dua buah koil. Nah, ini adalah persamaan-persamaan medan listrik dan medan magnet atau gelombang elektromagnetik, perumusannya seperti yang di sini. Nah, biasanya gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dapat dirumuskan seperti persamaan yang di bawah ini. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik yang diteruskan dapat dirumuskan seperti persamaan yang di bawah ini. Nah, nanti kalau di alat itu dia langsung tercatat berapa besar nilai gelombang elektromagnetik yang dimantulkan dan yang diteruskan. Nah, tapi kalau kita bawakan dia ke rumusnya, ke persamaan secara teori, maka dapat kita jabarkan seperti persamaan yang di sini. Nah, pemodelan sederhana dalam penerapan metode Turan. Nah, aplikasi persamaan Maxwell untuk Turan untuk konduktivitas yang tidak homogen di bumi adalah sulit
gitu, sehingga perhitungannya menggunakan asumsi. Jadi yang pertama itu adalah konduktivitas yang tidak homogen mempunyai panjang strike atau sasaran tak terhingga, yaitu sekitar menggunakan sistem 2 dimensi. Nah, berikutnya adalah properti elektromagnetik dari kebanyakan yang tidak homogenitas dapat kita peroleh hanya tegak lurus terhadap strike. Nah, dengan kata lain, arah garis strike itu harus panjang sumbu Y. Nah, yang kedua adalah pengirim yang tak terhingga yang merupakan pendekatan dari arus yang paralel yang tak terhingga dengan arah strike-nya. Nah, jadi hal ini berguna untuk mencatat ketika menggunakan modal garis bengkok atau kurva untuk memprediksi respon dari turam tersebut. Nah, apa saja peralatan yang kita gunakan dalam metode turam? Yang pertama yaitu power supply, yang kedua adalah osilator, berikutnya adalah kompensator turam, berikutnya adalah 2 coil penerima dan 1 coil pemancar kabel. Nah, ini adalah beberapa contoh dari power supply yang digunakan, atau kita sebut juga sebagai catu daya, sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti yang lain. Nah, ini adalah contoh dari osilator. Osilator berperan sebagai penghasil sumber arus bolak-balik. Nah, ini adalah kompensator turam. Kompensator adalah suatu alat atau cara yang digunakan untuk kompensasi atau untuk memodifikasi suatu sistem sehingga mempunyai spesifikasi yang kita kehendaki tanpa merubah bentuk fisik sistem itu sendiri. Dan ini adalah koil pemancar berfungsi sebagai penghasil gelombang elektromagnetik. Koil penerima terdiri dari 2 koil yang punya nilai induktansi yang sama atau identik, dan masing-masing koil berfungsi sebagai penerima medan primer dan medan sekunder. Dan masing-masing koil tersebut dirangkai dengan sebuah kapasitor, sehingga diperoleh frekuensi resonansi yang sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik pada bagian pemancar. Nah, ini adalah kabel penghubung yang menghubungkan antar alat. Nah, ini adalah bentuk desain survei lapangannya. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode turam untuk mencari anomali bawah permukaan bumi dengan desain survei secara umum. Jadi ini kita dapatkan adalah lintasan daerah penelitian. Ini adalah garis lintasannya. Ini adalah receiver, call receiver. Berikutnya ini adalah source-nya, ini kira-kira akan menjadi target kita, dan ini adalah arus dalam generatornya. Nah, peralatan yang digunakan adalah unit turam tipe ABEM 1182 dengan komposisi 2 koil horizontal pencari yang dipisahkan dengan jarak 100 feet atau sekitar 30 meter. Nah, yang bertugas untuk merekam distorsi dari perubahan medan magnet yang dibangkitkan oleh arus bolak-balik pada kabel yang tertanam pada daerah survei tersebut. Nah, pembacaan yang dilakukan oleh plot jarak dari pusat pemancar sekitar 100 kaki. Nah, karakteristik dari lapangan observasi tersebut diketahui dengan menempatkan sepasang koil. Nah, saya ulang lagi, karakteristik dari lapangan observasi tersebut diketahui dengan menempatkan sepasang koil penerima sumber tegangan yang terhubung dengan kabel pada setiap koilnya. Nah, jadi nanti besarnya dapat kita ketahui dengan perbandingan rasio serta beda fase hantaran listrik pada permukaan vertikal setiap koilnya. Jadi kurang lebih luasan daerah observasi itu dia mencapai 3 mil. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan saat pengambilan data saat di lapangan dengan metode turam. Nah, ini adalah lintasannya, ini adalah bentuk lintasannya. Di sini adalah arusnya.
Ini adalah arus, ini adalah detektornya, ini adalah kabel penghubungnya. Ini adalah bidang lintasan di bidang X. Nah, menunjukkan gambar kasar. Jadi gambar di samping itu, gambar yang tadi itu dia menunjukkan gambaran secara kasar dari survei dengan metode Turam. Jadi transmitter itu terdiri dari kotak segi 4 besar dengan panjang kawat sekitar 600 sampai 1.200 meter yang membawa satu atau lebih arus AC dengan frekuensi antara 100 Hz sampai dengan 2000 Hz. Nah, jadi arus ini nanti akan diberikan oleh motor generator. Nah, berikutnya pengukuran dilakukan sepanjang garis lintasan tegak lurus terhadap sisi kotak dengan menggunakan 2 coil receiver yang terpisah oleh jarak yang telah ditentukan tadi. Nah, jadi biasanya jaraknya itu sekitar 30 sampai dengan 120 meter. Nah, medan gradien yang kuat dekat dengan arus sumber itu akan mencegah pembacaan pada jarak kurang dari 120 meter dengan kotak. Nah, jadi jarak yang lebih besar itu lebih dari 600 meter dari kotak. Sinyal akan rendah ke rasio noise dikarenakan oleh sinyal yang mencegah pembacaan. Nah, apa saja sih kelebihan dari metode Turam ini? Nah, kelebihannya adalah area survei itu bisa lebih luas, sehingga kemungkinan pengamatan bisa lebih detail. Yang kedua yaitu spasi receiver coil yang besar, sehingga dapat menembus kedalaman yang lebih besar juga. Kedalaman yang lebih dalam. Berikutnya adalah penurunan konduktivitas host rock dan overburden efek karena pemancar dan penerima di paralel. Nah, berikutnya adalah adanya indikasi target dip konstan. Berikutnya tidak diperlukannya konversi pembacaan beda fase dan rasio amplitudo karena akan selalu nol dan konstan kecuali jika terdapat anomali. Nah, pada saat apa saja yang harus kita lakukan pada saat akuisisi? Nah, yang pertama yaitu instrumen yang digunakan terdiri dari 2 koil pada jarak tertentu. Nah, berikutnya adalah medan magnet dari koil menginduksi arus di dalam tanah sehingga menghasilkan medan magnet yang dideteksi oleh koil yang pertama. Nah, skemanya seperti ini. Ini ada transmitter, ada receiver, ada ground-nya. Ini adalah transmitter. Ini adalah transmitternya. Ini penerimaan gelombangnya atau receiver. Berikutnya transmitter dia akan mengalirkan arus ke bawah permukaan. Berikutnya pada saat dia berikutnya di bawah permukaan menimbulkan arus eddy. Berikutnya arus eddy ini nanti akan diteruskan ke receiver. Nah, yang garis putih-putihan ini adalah gelombang yang pertama diterima oleh receiver. Berikutnya adalah secondary file. Ini adalah medan yang kedua diterima oleh alat. Nah, instrumen ini dapat digunakan dalam 2 mode, yaitu mode horizontal dan vertikal. Nah, berikutnya, sumbu koil tegak lurus dengan tanah jika dalam mode vertikal dan sumbu koil sejajar dengan tanah jika dalam mode yang horizontal. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama yaitu transmitter dia akan memancarkan sumber arus AC dari osilator yang menjadi medan magnet AC ketika dilewatkan pada kumparan. Nah, berikutnya medan magnet ini dipancarkan melalui antena dan receiver mengukur dan merekam medan magnet primer dan sekunder melalui 2 buah koil. Nah, hasil pengukuran ini merupakan resistansi yang kemudian diolah selanjutnya menjadi beda fase antara medan magnet primer dan sekunder. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai metode Turam yang merupakan salah satu metode dari elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.